Nah, HP lu Rin, mundar mandir aja kayak ingus anak SD lu. Gue kecewa banget, Mas. Bisa kecewa juga pacar karaoke. Gue kecewa banget sama pacar gue. Iya, kecewa kenapa? Gue selingkuh. Hai, tikus laci, sini gue kasih tahu. Biasanya ya, yang diselingkuhin yang kecewa. Kenapa yang selingkuh yang kecewa? Gue tuh kecewa banget sama pacar gue. Gue diselingkuhin, Mas. Wadidaw. Ini urusan serius nih. Tega loh dia. Gila ya, padahal pengorbanan gue. Gue udah ngasih semuanya loh ke dia. What? Semuanya? Jidat ke atas. Itu belum semuanya, Oncom. Tapi itu kan maksudnya jidat ke atas, pikiran gue tuh semuanya udah buat dia. Oh. Dia tuh gak inget loh pengorbanan gue, waktu, visi hidup gue udah gue tujukan padanya. Tapi kan Rin, Cukup kelapa. Mama gak berani nih sama Rin nih. Ya kan? Pokoknya gue kecewa berat sama pacar gue nih. Padahal kalau diinget-inget dulu waktu kita mulai hubungan ini, berat banget. Gue harus gimana dong, Mas? Di sini, gue di sini. Mana? Udah pengen merit kita. Kan mumpung Covid. Biaya irit. Lu tahu nggak? Keluarga gue tuh udah nanya mulu kapan nikah, kapan nikah. Terus? Ini nih gara-garanya nih. Indonesia ini kebanyakan masyarakat yang suka nanyain kapan nikah. Makanya disebut negara maritime. Maritim, hajar juga lo. Tapi emang Rin, negara kita ini negara yang penuh dengan banyak orang yang pengen tahu urusan orang. Betul. Kepo lawan. Kepulauan. Udah pusing gua. Nggak ini gua nggak bisa mikir. Mulai ini nih, mulai apa ya, kayak ngambang gitu. Kamu udah ngomongin baik-baik gak sih sama dia? Kok malah dokter? Emang Mas Moncer kemana, Dok? Loh, dokter lagi? Ini gimana sih? Kok malah jadi main kucing-kucingan gini? Aduh, ada apa lagi sih? Gini dok, si Rince ini diselingkuhin sama cowoknya. Gimana Oh iya? solusinya nih? Saya gitu. kecewa, Dok. Kecewa tuh gak hanya ada di kamar mandi, tapi kecewa ada di sini. Kecoa, itu kecoa. Yang namanya perselingkuhan tuh udah nggak mungkin cuma disebabkan oleh karena satu orang. Ada penyebabnya. Ya, pasti ada penyebabnya tuh artinya kedua-duanya. Ya. Oh. Dan paling banyak itu perselingkuhan itu disebabkan oleh karena faktor komunikasi yang nggak nyambung. Kalau faktor ekonomi, seks? Faktor ekonomi itu sekitar ya nomor 1 55%, komunikasi, kemudian faktor seks dan penampilan itu sekitar 32%. Oh, lebih kecil ya, ternyata ya, komunikasi lebih kejujuran, terbuka gitu dok ya. Karena ya yang namanya komunikasi antara suami istri itu penting banget. Komunikasi itu bukan cuma ngomong ya, tetapi gerak kita gerakan tubuh ya, Bahasa kemudian tubuh. bahasa tubuh itu semua Bagian dari menunjukkan bagian komunikasi. daripada komunikasi. Nah, selingkuh itu aku baca di beberapa artikel dok ya, itu pengaruh ke genetik nggak sih katanya kalau misalnya ibunya dulu pernah selingkuh, Bukan. anaknya juga selingkuh. Iya. Itu gimana Faktor dok? keturunan gitu maksudnya. Iya, genetik itu. Jadi gini, anak itu melihat bagaimana orang tuanya, perilaku orang tuanya, khususnya ayah dan ibunya. Kalau si anak itu melihat ya, ayah ibunya itu salah satunya melakukan perselingkuhan, anak itu akan Meniru ya? meniru dan Record. di otaknya. Oke. Saya punya pasien nih ya, mengapa seorang seorang wanita itu menjadi nimfomania ya. Oke. Ketika kita lihat nimfomania itu seksnya menjadi ini banget dan Hyper gitu ya. hyper. Ternyata di mamahnya itu Ternyata. sering dipukuli oleh Oh, bapaknya karena bapaknya selingkuh
dengan karena dia jawara, dia selingkuh dengan orang lain dan ketika pulang dalam keadaan mabuk dia mukul-mukulin. Di dalam hati anaknya itu, kalau gue udah gede nih, gue akan memperlakukan laki-laki juga seperti itu. Akhirnya dia jadi nymphomania. Kebetulan dia itu menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Jadi dia ya artinya tuh mencari laki-laki sebanyak mungkin buat dia sakitin sebenarnya. Gitu loh. Dia beli si laki-laki itu. Selingkuh itu banyakan cowok sih, Dok? Kalau dari data-data statistik ya kita pernah lakukan penelitian baik di penelitian di klinik Pak Sutri sendiri ataupun penelitian oleh dulu sejawat saya ya, itu kalau laki-laki itu 2 di antara 3 pria itu selingkuh, wanita itu 2 di antara 5 selingkuh. Karena selingkuh itu kan tidak selalu harus diakhiri dengan seks ya. Betul. Ada yang namanya selingkuh kering nih. Selingkuh kering, ada yang namanya selingkuh basah. Ini kenapa jadi kayak kue lebaran ya, Dok? Ada kue kering, kue basah. Jadi gini, ya kita katakan selingkuh kering itu adalah selingkuh yang tidak melibatkan aktivitas seks, tidak melibatkan aktivitas fisiknya. Misalnya apa? Hanya pakai WA. Telepon-teleponan. Sayang, saya lagi ngapain? Udah sampai mana? Gua kangen sama lo, makan juga sama-sama, itu selingkuh kering. Ya. Kalau selingkuh basah itu sudah mulai pakai ciuman, fisik ya, pakai fisik dan pakai hubungan seks. Itu selingkuh yang basah. Padahal saya punya teman begini, Dok. Dia punya keluarga, saya tahu banget, dia punya keluarga baik-baik. Harmonis, punya anak lucu-lucu, harmonis sama istri, harmonis, komunikasi juga baik. Kok selingkuh juga ya? Nah, itu tahu nggak, ada sifat ya seorang laki-laki itu yang namanya petualang. Nah, itu tuh. Petualangan laki-laki itu kan kalau kita lihat dari sejarahnya, dia itu kan dulu waktu masih zaman hidup di gua-gua, dia itu kan mengejar-ngejar perempuan ditaruh di gua. Nah, sikap-sikap primitif itu kadang-kadang di otak reptilianya itu masih ada, masih terpendam. Jadi dia selalu ingin mengumpulkan wanita-wanita. Akibat emansipasi, akibat modernisasi. Atau juga bisa untuk menunjukkan diri kalau gua bisa loh, gitu loh. Gua bisa loh. Modernisasi gitu. Dan emansipasi ini akhirnya kan pria dan wanita hanya satu-satu. Tapi sikap primitifnya itu kalau muncul, nah sikap primitif itu muncul apa? Kalau pada kondisi-kondisi yang tertentu. Satu, keluarga yang tidak bahagia. Dua, sifat petualangannya itu nafsunya tuh masih besar aja gitu loh. Berarti di dalam otak laki-laki atau perempuan ya, tapi laki-laki ini kita bicara laki-laki yang petualang ya. Di dalam otak laki-laki basically itu ada sedikit yang bisa terpicu. Itu namanya otak reptilia, otak primitif tadi ya. Nah, gimana caranya supaya laki-laki itu bisa memangkas atau menonaktifkan itu, bisa nggak sih, Dok? Kalau dikatakan memangkas itu ya tergantung kan. Jadi otak itu kan artinya ada satu sifat atau yang harus ditekan ya. Dan yang bisa menekan itu adalah tentu pendidikan, agama. Seberapa besar sih agama yang dia anut yang bisa menekan itu. Kemudian ketiga juga lingkungan teman-temannya, ya kan. Saya punya teman tuh, Dok, kayak gitu. Jadi dia suka berpetualang tuh ke tempat-tempat pijat gitu kan. Tapi dia tidak sangka ternyata selama dia pergi istrinya pun seperti itu gitu kan. Ya kalau nggak tahu ya, di dalam salah satu kitab suci, saya kebetulan muslim, ada katakan orang-orang yang begitu temannya seperti itu juga gitu. Dikumpulkan orang-orang yang seperti itu. Makanya harus hati-hati dalam memilih pergaulan, dalam memilih teman ya. Seperti saya juga ketemu konglomerat yang baik-baik juga ada, yang benar-benar sayang sama ini. Nah, tetapi kebanyakan ya saking sibuknya tuh mereka juga akhirnya karena sibuk ngurusin harta ngurusin ini, akhirnya si istrinya itu tidak terperhatikan. Nah, si istri dia duit banyak, semua banyak. Mau apa lagi nih kalau nggak keluar pergi gitu kemana kan? pun, banyak teman-temannya juga sama dengan mereka-mereka yang menderita kesepian. Apalagi kalau umurnya sudah mulai 40 tahun ke atas. Apa yang disebut dengan menjelang menopause itu atau yang disebut dengan the emptiness syndrome, sindroma kesepian. Nah, sindroma kesepian, ketemu orang-orang yang sama-sama kesepian, bikinlah arisan begini. Di satu pihak ada juga cowok-cowok yang memang membutuhkan uang untuk kuliah dan sebagainya. Orang tuanya nggak mampu, tapi dia punya tampang ganteng, punya tampang punya kemampuan Casanova dan sebagainya itu. Ya akhirnya terjadilah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saya juga pernah punya lingkungan artinya tuh pasien dengan lingkungan seperti itu. Yang perempuan, saya juga punya pasien gigolo. Ya juga, dia selingkuh tapi selingkuh sama jenis tuh, Dok. Itu yang namanya homoseksual, gay ya namanya sesama jenis bisa. Atau biseks bisa juga. Ya artinya begini.
laki-laki itu, perempuan itu selalu skalanya 0 sampai 6. Oke. 0 itu heteroseksual, 6 itu homoseksual murni. Oh. Nah, biseksual itu adanya di angka 3. Tengah-tengah. Hidup itu bergeser terus nih. Oh. Ketertarikan itu. Ya, jadi yang tadinya misalnya heteroseksual, tapi karena dia selalu kecewa dengan pasangan heteroseksualnya, naik jadi 1, jadi 2, gitu. akhirnya dia bisa menjadi Yang Mengalami keenam tadi. pergeseran selera. jadi 3 bisa. pergeseran selera. Ternyata saya bisa dengan laki-laki dan bisa juga dengan perempuan. Ternyata dengan laki-laki itu saya lebih nyaman gitu loh, lebih oke. Nah, itu yang terjadi. Dunia perselingkuhan kalau diceritain sehari semalam juga nggak bisa habis kalau ngomongin pasien ya. Karena kan ya biasanya tuh yang minta cerai sih. Dan inget ya, sekali lagi nih Dokter Baikmania, tidak ada satupun laki-laki yang mau ngawinin selingkuhannya selama aku ini di klinik ya. Ya 1 di antara 10 lah paling ada. 1 di antara 10. Karena alasannya Umumnya apa? ketika sudah kepergok itu ya dia datang konsultasi ke dokter bawa istrinya tetap nuntut minta cerai. Nah, si istrinya membantu supaya Dokter Boyke membuat si istrinya tidak menceraikan dia. Karena secara ini pun takut kehilangan anak, takut kehilangan istri itu tetap ada perasaan ini istri ya. Iya. Karena umumnya si laki-laki itu ya tadi sifat yang otak reptilnya aja, petualangnya itu yang dia sebenarnya saya juga nggak ini banget gitu loh, tapi ya akhirnya kepergok ya apalagi kalau si istrinya itu duitnya banyak dan dia ngerasa gue bisa ngidupin anak gue. Nah, tapi si laki-laki itu umumnya nggak mau. Sekali lagi bahwa perselingkuhan itu selalu ada 2 faktor. Faktor istri, faktor suami. Jadi jangan cuma menyalahkan laki-laki itu otaknya cuma sepanjang burungnya, nggak juga. Gitu. Perempuan itu. Ya tahu lu. Iya. Perempuan itu yang selingkuh itu bener-bener masuk neraka ya. Sama aja. Laki perempuan sama. Kalau udah selingkuh, tai kambing serasa coklat gitu dia. Kalau laki-laki kecerdasannya otaknya sepanjang burungnya, berarti yang burungnya panjang cerdas benar ya. Benar juga ya. Iya kan? Ica. Saya ingin memberikan satu kesimpulan saja bahwa pertama, ya, faktor komunikasi itu sangat penting, terutama suami istri. Kamu juga yang pacaran penting. Jangan sampai kamu kawin itu seperti membeli kucing dalam karung. Hanya karena dijodohkan, dok, agama kan nggak boleh kita ketemu, nggak boleh ini, harus ditemui oleh ayah. Saya bilang, saya sih termasuk orang ya bukan maksud saya tidak beragama, tetapi maksudnya untuk ketemu, untuk tahu, untuk ngobrol, please ya. Karena juga saya dapat kasus ya nggak diketemukan, hanya langsung dijodohkan, ternyata laki-lakinya gay. Tidak disentuh selama setahun, bayangkan. Jadi harus diidentify dulu ya. Jadi juga maksudnya dengan pacaran juga mungkin kan kelihatan pandangannya tuh berlangsung nggak sih? Apa enggak? Ya. Harus ada fit and proper test ya. Gitu ya. Demikian tips dari saya. Waduh, mantep banget. Kacamata Dokter Boyke. Jangan lupa untuk share, like, ya, Komen. bunyiin loncengnya dan komen di bawah ini. Kacamata Dokter Dokter Boyke. Boyke. Make sure makin sure.